Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib Waju, NIM 1232 089. Di sini kita akan mewawancarai salah satu pengusaha teripang, yaitu mewawancarai UMKM. Perkenalkan di teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, NIM saya 1232 04x9. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM 1232 0042. Perkenalkan, nama saya Jimmy Tama, NIM 123 0005. Itulah perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melihat teman-teman bagaimana kami menjalankan tugas dan mengambil gambar dari teripang itu sendiri, dan kami akan mewawancarai pengusaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Silakan dulu. Saya dulu lagi. Oke. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Perkenalkan, saya Abdul Muthalib Waju. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Kami diberikan tugas terkait dengan studi kelihatan bisnis. Jika Bapak berkenan, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan bisnis yang Bapak kembangkan. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Saya menanyakan salah satunya adalah, apakah usaha Bapak sudah memiliki izin? Jika iya, izin usaha apa yang Bapak pakai? Perusahaan saya bergerak di bidang perikanan. Saya memiliki izin ekspor yang pertama. Yang kedua, saya juga memiliki izin perikanan. Saya hanya memiliki 2 izin ini untuk mengembangkan usaha saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Tama. Saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Apakah Bapak mengetahui peraturan pemerintah yang terkait dengan UMKM? Yang saya ketahui, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan konsumen, ekonomi mikro dan usaha menengah, itu yang terkait dengan peraturan pemerintah terkait ekonomi mikro atau soal UMKM. Itu sih yang saya tahu soal peraturan pemerintah. Poin selanjutnya yaitu aspek pemasaran dan pemasaran. Oke. Yang saya ingin tanyakan, siapa saja target pemasar dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh usaha ini? Kalau market saya, pasar saya itu kebetulan kan saya ekspor. Usaha saya itu di bidang ekspor, jadi market saya itu lebih ke beberapa negara-negara di Asia, seperti China, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Target pasarnya itu adalah kepada masyarakat Tionghoa, itu lebih ke sana. Tapi sebenarnya target pasarnya ini juga bisa ke umum, ke publik. Jika diklasifikasi pemasarannya, maka saya lebih ke sana, ke masyarakat Tiongkok, karena mereka menjadikan teripang sebagai konsumsi utama mereka, pengganti ikan di sana, sehingga itu menjadi target utama saya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya akan melanjutkan pertanyaan teman saya tadi. Apa strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggan? Strategi yang saya lakukan lewat media sosial itu pertama. Lewat media sosial, yang pertama itu lewat Facebook, kedua lewat Instagram, kemudian yang ketiga itu melalui komunikasi B2B atau person to person antara saya dengan klien-klien saya atau dengan customer saya.
Itu media pemasaran yang saya pakai dalam memasarkan produk-produk saya. Kebetulan usaha saya ini udah berjalan sekitar 6 tahun menuju 7 tahun, jadi pemasarannya itu sudah melalui kerjasama. Kami sudah tidak lagi tidak menggunakan media sosial lagi karena berhubung kami ini berhubungannya dengan ekspor, jadi tidak lagi menggunakan media sebagai bahan promosi, sebagai medium promosi, sebab kami sudah melakukan tanda tangan kontrak kerjasama antara perusahaan saya dengan perusahaan di luar negeri. Jadi kami tinggal memasok produk-produk kami ke luar, seperti itu. Berapa omset Bapak, berapa omset sehari yang Bapak dapatkan dari usaha Bapak yang tadi itu, dan modal awalnya apakah sudah balik atau belum? Ini agak lebih private ya pertanyaan, jadi penghasilan ya. Jadi kalau dalam bisnis saya itu penghasilannya itu bukan per hari, karena kami itu per termin. Karena kami mengirim barang itu per termin, per per sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi penghasilannya itu tidak per hari tapi per bulan. Kemudian kalau ditanya untuk mengembangkan bisnis ini berapa butuh modalnya? Modal awalnya dulu saya waktu berbisnis, modal awal saya itu 75 juta. Awal sekali saya membangun bisnis ini itu dengan modal 75 juta. Nah, dari 75 juta itu alhamdulillah sampai detik ini saya sudah mengkapitalisasi 70 juta itu menjadi miliaran. Mungkin itu sih. Kalau ditanya beberapa penghasilan per bulan saya, itu kayak agak ini ya, kayak sedikit saya tidak mau cerita, tapi kira-kira Iya Pak. Ya 50 sampai 100 juta lah per bulan, kira-kira seperti itu. Oke. Saya Muhammad Nurdin. Untuk apa kendala yang pernah dihadapi dari proses perizinan usaha? Kalau saya sejauh ini tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi ya, karena sekarang agak mudah untuk mengurusi perizinan. Cuman kendalanya memang agak butuh waktu, butuh proses. Tapi untuk kendala-kendala yang tidak ada kendala yang berarti dalam perizinan saat ini ya. Karena saya dulu waktu mengembangkan bisnis, saya dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Itu prosesnya cukup mudah. Jadi waktu di era zaman Pak Jokowi itu memang semua perizinan sangat dibuka luas, terkhususnya kepada teman-teman UMKM. Nah, jadi saya pun merasakan kemudahan dalam mengurus perizinan. Mungkin itu sih. Pertanyaan selanjutnya dalam poin aspek manajemen. Pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini? Siapa saja yang terlibat dalam usaha ini, yang pastinya saya punya teamwork ya. Saya punya teamwork itu dalamnya adalah satu, nelayan. Kedua, saya punya pengepul di lokal. Jadi tim saya bekerja di daerah-daerah penghasil produk, Nah, tim saya itu yang akan mengumpulkan produk di daerah dan kemudian dikirim ke Jakarta. Nah, dari Jakarta baru kami ekspor keluar, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa rencana pengembangan usaha ke depannya? Kalau ditanya ke depannya mau seperti apa pengembangannya, saya lebih memprioritaskan untuk meningkatkan skala ekspor. Skala ekspor kami sekarang itu masih menengah ke bawah, UMKM ya,
karena usaha menengah ke bawah. Target kedepannya itu kami berharap kuantitas ekspor kami itu lebih meningkat. Kebetulan permintaan demand dari produk kami itu sangat besar, terutama di Cina, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sehingga rencana kami ke depan adalah meningkatkan kuantitas ekspor. Pertanyaan terakhir dari saya, apa sih manfaat teripang? Oke, manfaat teripang itu banyak ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ketiga, teripang itu sendiri bermanfaat untuk menstimulasi tubuh kita, sehingga jika seseorang mengkonsumsi teripang secara rutin, maka dia punya kemampuan fisik jauh lebih baik, dan itu bisa menangkal radiasi buruk dari luar jika kita mengkonsumsi teripang secara rutin. Yang paling terakhir adalah ada beberapa jenis teripang itu manfaatnya terhadap kesehatan kita langsung. Yang pertama adalah ketika kita mengalami luka dalam tubuh, atau anggaplah orang setelah operasi gitu, untuk mengeringkan luka dia dengan cepat, jika dia mengkonsumsi teripang, maka bekas operasinya tadi itu bisa hilang, bisa sembuh dengan cepat. Itu salah satu manfaat yang luar biasa dari teripang ya. Dan yang lebih penting lagi adalah ada beberapa jenis teripang itu yang fokus kepada meningkatkan libido seksualitas. Jadi semakin mengkonsumsi teripang jenis ini, orang yang berusia di atas 50 tahun, 60 tahun, dia akan mendapatkan manfaat dengan peningkatan libido seksualnya dia. Jadi semakin sering dia mengkonsumsi teripang, maka kemampuan dia, libido dia semakin meningkat, walaupun usianya di atas 5 atau 60 tahun. Jadi banyak manfaat yang diterima ketika mengkonsumsi teripang. Lebih banyak ke masalah-masalah kesehatan. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa share, bisa lihat, bisa baca di jurnal-jurnal kesehatan soal manfaat teripang. Kira-kira itu sih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Semoga usaha Bapak ke depan berkembang pesat, maju dan jaya. Terima kasih. Sukses.